Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku para pemirsa TA TV dimanapun berada, syukur yang banyak kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Semoga kenikmatan demi kenikmatan senantiasa dapat kita syukuri dan kita gunakan untuk sarana ibadah kepadanya. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita selalu mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa TA TV dimanapun berada, kita lanjutkan kembali keutamaan dalam membaca Al-Quran. Orang yang beriman itu ada yang suka baca Al-Quran, ada yang bermalas-malesan, apalagi orang munafik. Coba tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi seorang muslim yang selalu menyisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran? Sudahkah? Pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi seorang muslim yang selalu membaca Al-Quran setiap harinya? Bahkan kita kalau bisa one day one juz, satu hari satu juz. Ada yang tanya, Pak, apa bisa satu hari satu juz? Masa kita tidak kerja? Bisa, saudaraku. Ba'da subuh mungkin 1/5 juz. Kemudian nanti ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Kalau kita mau menyisihkan waktu kurang lebih 10 menit saja untuk baca Al-Quran, insya Allah kita bisa kok one day one juz. Jadi satu bulan, setiap bulan kita khatam Al-Quran 1 kali. Tanpa disadari nanti syukur kita sudah meningkat lagi. One day 2 juz, 1 hari 2 juz. Bukan hanya Ramadan saja. Apakah Al-Quran itu cuma bacaan tahunan? Bukan kan? Bukan. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para remaja dimanapun juga, kita jangan kalah anak-anak kecil sudah hafid Quran. Mereka usia 7, 8 sudah ada sekian juz yang dihafalkan di luar kepala. Ada lagi yang 10 tahun udah hafid Quran 30 juz. Kita berapa juz? Nah, mari saudaraku, kita buka kembali hadis Rasulullah. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Al-Quran adalah merupakan sebuah perhiasan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman baca Al-Quran itu berarti mereka punya perhiasan yang harganya mahal. Dalam sebuah hadis Rasulullah yang panjang, yang artinya kurang lebih, orang mukmin yang suka membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, mereka seperti buah utrujah. Buah utrujah itu seperti jeruk manis yang rasanya lezat dan harum baunya. Nah, ini orang mukmin yang suka baca Al-Quran. Kemudian ada lagi dalam sebuah hadis Rasulullah yang diibaratkan seperti buah tamar atau buah kurma. Jadi rasanya manis tapi tidak sedap baunya, yaitu orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, orang mukmin yang tidak suka mempelajari Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Ya kalau namanya orang mukmin itu mestinya kan gitu. Tapi ada orang yang ngaku iman tapi tidak pernah baca Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Seperti buah tamar. Jadi seperti buah kurma itu, rasanya kan manis kan, tapi tidak ada baunya sama sekali.
Kemudian ada juga yang orang munafik ini. Orang munafik itu ya orang yang luar dalamnya berbeda-beda. Artinya luar dalamnya dia jelas ngomongnya A tapi kenyataannya B, gitulah. Namanya orang munafik. Atau tahu hukum tapi masih suka melanggar. Orang munafik yang suka baca Al-Quran, sabda Rasul, seperti buah raihanah. Buah raihanah itu adalah aromanya wangi tapi pahit rasanya. Baunya harum karena ada bacaan Qur'annya, tapi pahit rasanya. Yaitu tadi, perbuatannya kan tidak sesuai dengan Al-Quran. Orang munafik itu tahu sebetulnya, tapi dia tidak mengamalkannya. Atau tahu, tapi dia melanggarnya. Jadi ibarat buah raihanah yang aromanya wangi, sedap, tapi pahit rasanya. Kemudian ada lagi orang munafik yang sudah munafik, tidak suka baca Al-Quran. Ini seperti buah handolah. Apa buah handolah itu? Adalah sudah pahit rasanya dan baunya tidak harum, menyengat busuknya. Orang munafik yang tidak suka baca Al-Quran. Maka saudaraku, inilah keutamaan dari membaca Al-Quran. Yang keenam adalah Al-Quran itu orang mukmin yang punya sebuah perhiasan. Jadi orang mukmin yang berharga. Karena perhiasan ini sangat mahal harganya, ya berarti orang mukmin itu harganya mahal sekali. Kemuliaannya dunia akhirat. Orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, ya harganya mahal itu. Karena akhlaknya bagus, ibadahnya tekun, dengan siapapun dengan penuh kebaikan-kebaikan, subhanallah. Maka kita kelompok yang mana kira-kira? Mukmin yang suka baca Al-Quran, mukmin yang tidak baca Quran, munafik yang baca Quran, atau munafik sudah munafik tidak suka baca Al-Quran? Kelihatannya saudaraku, kita termasuk orang mukmin yang suka membaca Al-Quran, suka menghayati Al-Quran, suka mempelajari Al-Quran, suka mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Amin ya robbal amin. Sekian saudaraku, ada kurang lebih mohon maaf, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.